Ada satu kelompok di Indonesia yang hampir semua orang merasa berhak membencinya. Mereka diusir dari taman kota, dirazia di jalanan, ditolak masuk tempat umum, bahkan seringkali dianggap sampah masyarakat hanya karena penampilannya. Dan anehnya, sebagian besar dari kita tidak pernah benar-benar mengenal mereka. Kita hanya melihat rambut mohak, jaket penuh tambalan, tato, dan suara gitar di lampu merah. Lalu dalam hitungan detik, kita merasa sudah tahu siapa mereka. Tapi bagaimana jika selama ini yang kita benci bukanlah orangnya, melainkan cerita yang tidak pernah kita dengar? Di banyak kota di Indonesia, pemandangan seperti ini sudah menjadi hal yang sangat biasa. Ketika lampu merah menyala, beberapa anak pang berjalan di antara kendaraan sambil membawa gitar. Sebagian mengamen, sebagian hanya meminta uang. Tidak sedikit, pengendaranya langsung menutup kaca mobil. Ada yang menggeleng, ada yang mengusir, bahkan ada yang merekam, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan komentar bahwa mereka hanyalah pengganggu jalanan. Gambaran itu terus berulang hingga perlahan membentuk satu kesimpulan sederhana dari kepala banyak orang. Anak pang adalah masalah. Dan pandangan itu juga terlihat dalam berbagai razia yang beberapa kali dilakukan di sejumlah daerah. Mereka diamankan dari jalanan, didata, rambutnya dipotong, pakaiannya diganti, lalu dipulangkan atau dibina. Bagi sebagian, tindakan seperti ini dianggap solusi. Kota terlihat lebih rapi, lampu merah terasa lebih nyaman. Tetapi setelah beberapa minggu, wajah-wajah yang sama seringkali kembali muncul di tempat yang sama. Seolah-olah semua upaya itu tidak pernah benar-benar menyelesaikan apapun. Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Kalau kehidupan mereka memang seburuk yang kita bayangkan, kenapa mereka tetap kembali? Kenapa tidak mencari pekerjaan lain? Kenapa memilih hidup di jalanan? Apakah benar mereka memang malas bekerja? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang tidak pernah kita lihat? Semakin jauh mencoba memahami kehidupan mereka, semakin jelas bahwa tidak ada seorang pun yang lahir sebagai anak pang. Tidak ada bayi yang dilahirkan dengan rambut mohak atau jaket penuh paku. Sebelum hidup di jalanan, mereka pernah menjadi anak biasa, pernah duduk di bangku sekolah, pernah punya rumah, pernah memiliki keluarga, dan artinya selalu ada sebuah perjalanan yang membawa seseorang hingga akhirnya berdiri di lampu merah dengan gitar di tangannya. Dan justru perjalanan itulah yang jarang diceritakan. Sebagian orang memang memilih bergabung dengan komunitas punk karena musik, kebebasan, atau pergaulan. Tetapi bagi sebagian lainnya, punk justru menjadi tempat terakhir setelah semua tempat lain menolak mereka. Ada yang kabur dari rumah karena kekerasan, ada yang kehilangan orang tua, ada yang putus sekolah karena ekonomi, ada yang merasa tidak pernah diterima dimanapun. Ketika rumah tidak lagi terasa seperti rumah, jalanan perlahan berubah menjadi tempat pulang. Dan ketika tidak ada lagi yang menerima mereka, komunitas punk seringkali menjadi satu-satunya kelompok yang berkata, "Kamu boleh tinggal di sini." Dan disinilah cerita ini mulai berubah. Karena semakin dalam kita melihat kehidupan mereka, semakin sulit menganggap persoalan ini hanya tentang rambut berdiri, tato, atau pakaian lusuh. Yang sedang kita lihat sebenarnya bukan sekedar sebuah gaya hidup. Kita sedang melihat kumpulan manusia dengan latar belakang yang sangat berbeda, tetapi dipandang sama oleh masyarakat. Mereka mungkin datang dari cerita yang berbeda-beda, tetapi ketika berdiri di jalanan dengan atribut punk, identitas lama mereka menghilang. Yang tersisa hanya satu label, anak punk. Dan sejak label itu melekat, hampir semua orang merasa sudah mengenal mereka, bahkan sebelum mereka sempat membuka mulut. Namun semakin lama mengikuti kehidupan mereka, semakin terlihat bahwa menjadi anak pang bukan hanya soal bertahan hidup. Lambat laun, itu berubah menjadi sebuah identitas. Rambut mohak, jaket penuh tambalan, rantai, sepatu boots, hingga tato bukan sekedar cara berpakaian. Itu adalah bahasa, cara mereka mengatakan kepada dunia bahwa mereka berbeda. Namun masalahnya, bahasa itu justru diterjemahkan sangat berbeda oleh masyarakat. Bagi komunitas pang, atribut tersebut adalah simbol kebebasan dan perlawanan terhadap aturan yang mereka anggap mengekang. Tetapi bagi banyak orang, atribut yang sama justru identik dengan kriminalitas, kemalasan, dan keresahan. Dua kelompok melihat simbol yang sama, tetapi memberi makna yang sama sekali berbeda. Dan ironisnya, anggapan itu tidak muncul begitu saja. Memang ada sebagian anak pang yang terlibat perkelahian, mabuk di tempat umum, atau membuat keributan. Ada pula yang mengamen secara memaksa, hingga membuat masyarakat merasa terganggu. Peristiwa-peristiwa seperti inilah yang kemudian direkam, dibagikan, dan menjadi wajah utama komunitas pang di mata publik. Dan akibatnya, masyarakat mulai menganggap bahwa satu orang yang berbuat salah mewakili seluruh kelompok. Padahal seperti kelompok manapun, komunitas punk juga berisi orang-orang dengan kehidupan dan pilihan yang berbeda-beda. Ada yang benar-benar hidup di jalanan, ada yang bekerja, ada yang memiliki keluarga, bahkan ada yang tetap berkarya melalui musik, seni, atau kegiatan sosial. Dan disinilah sebuah lingkaran mulai terbentuk.
karena sudah dianggap pembuat masalah. Mereka semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Ketika melamar kerja, penampilan mereka seringkali langsung menjadi alasan penolakan. Ketika mencari tempat tinggal, mereka dipandang dengan curiga. Ketika berkumpul di ruang publik, mereka lebih dulu dianggap akan membuat kekacauan. Sedikit demi sedikit, pintu-pintu kehidupan formal mulai tertutup. Dan ketika pilihan semakin sempit, jalanan kembali menjadi tempat yang paling mungkin untuk bertahan hidup. Dan ironisnya, setiap kali mereka kembali ke jalanan, stigma masyarakat justru semakin kuat. Lingkaran itu terus berputar tanpa pernah benar-benar terputus. Tetapi ada satu hal yang jarang disadari di balik citra keras yang melekat pada komunitas punk. Mereka memiliki sesuatu yang mungkin tidak dimiliki banyak orang, solidaritas. Bagi seseorang yang sudah tidak memiliki rumah, komunitas bisa menjadi keluarga. Ketika satu orang tidak memiliki uang untuk makan, yang lain berbagi. Ketika ada anggota yang sakit, mereka membantu sebisanya. Ketika seseorang kehilangan tempat tidur, trotoar yang sama menjadi ruang untuk beristirahat bersama. Kehidupan seperti ini tentu bukan kehidupan yang ideal, namun bagi sebagian orang yang merasa ditolak di mana-mana, diterima oleh sebuah komunitas kecil apapun bisa menjadi alasan untuk tetap bertahan. Dan semakin jauh kita melihat kehidupan mereka, muncul satu pertanyaan yang semakin sulit diabaikan. Jika komunitas punk benar-benar hanya berisi orang-orang yang malas dan tidak ingin berubah, mengapa begitu banyak dari mereka yang justru datang dari cerita tentang kemiskinan, kekerasan dalam keluarga, penolakan, atau kehilangan? Apakah mereka memilih menjadi anak punk atau justru keadaan yang perlahan mendorong mereka ke sana? Karena untuk memahami jawabannya kita harus kembali ke awal, jauh sebelum rambut mereka berdiri, jauh sebelum mereka turun ke jalan, dan jauh sebelum masyarakat mengenal mereka sebagai anak punk. Kita harus melihat bagaimana sebuah subculture yang lahir ribuan kilometer dari Indonesia akhirnya berubah menjadi tempat berlindung bagi orang-orang yang merasa tidak lagi memiliki tempat dimanapun. Jika kita mundur beberapa puluhan tahun ke belakang, punk sebenarnya tidak pernah lahir sebagai simbol kriminalitas. Di akhir tahun 1970-an, subculture ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Mereka mengkritik ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, hingga budaya yang terlalu mementingkan materi. Dari situlah muncul prinsip-prinsip seperti hidup sederhana, mandiri, membuat sesuatu sendiri tanpa tergantung pada industri besar, dan menolak diatur oleh standar yang dianggap hanya menguntungkan segelintir orang. Filosofi itu kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun ketika bertemu dengan realitas sosial yang berbeda, wajah punk di Indonesia ikut berubah. Bagi sebagian orang, punk bukan lagi sekedar ideologi. Punk menjadi tempat berlindung. Dan bayangkan, seseorang yang sudah tidak diterima di keluarganya, sulit mendapatkan pekerjaan, putus sekolah, dan tidak lagi memiliki tempat yang benar-benar bisa disebut rumah. Ketika semua pintu perlahan tertutup, lalu ada sekelompok orang yang berkata, "Kamu bisa ikut bersama kami." Pilihan itu menjadi jauh lebih masuk akal daripada yang dibayangkan oleh banyak orang. Jalanan memang keras, tetapi ditolak sendirian seringkali terasa jauh lebih menyakitkan. Karena itulah, banyak anak punk yang bertahan bukan semata-mata karena menyukai kehidupan di jalanan, melainkan karena di sanalah mereka menemukan sesuatu yang sudah lama menghilang, rasa diterima. Dan sayangnya, sejak saat itu, mereka juga harus hidup dengan satu hal yang jauh lebih sulit dihilangkan daripada rambut mohak atau tato, stigma. Ketika masyarakat melihat seorang anak punk, yang terlihat bukan lagi individu dengan cerita hidup masing-masing, yang terlihat hanyalah sebuah label. Label itu begitu kuat hingga seringkali menutup semua kesempatan yang mungkin masih mereka miliki. Bahkan ketika ada yang memutuskan memotong rambut, melepas atribut punk, dan mencoba mencari pekerjaan, masa lalu mereka seringkali tetap mengikuti. Penampilan bisa berubah dalam sehari, tetapi cara memandang mereka belum tentu berubah dalam waktu bertahun-tahun. Dan disinilah lingkaran itu menjadi semakin kejam. Sulit mendapatkan pekerjaan membuat mereka kembali mengamen. Karena kembali mengamen, masyarakat semakin yakin bahwa anak punk memang tidak mau bekerja. Padahal bagi sebagian dari mereka, pekerjaan formal bukanlah sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi sesuatu yang semakin sulit didapatkan. Dan akibatnya, stereotip terus menguat dari kedua sisi. Masyarakat semakin yakin dengan penilaiannya, sementara komunitas punk semakin merasa bahwa dunia luar memang tidak akan pernah menerima mereka. Dan semakin lama, jarak antara keduanya semakin lebar. Namun bukan berarti semua kritik terhadap komunitas punk tidak memiliki dasar. Ada sebagian yang memang melakukan tindakan yang meresahkan, memaksa saat mengamen, mabuk di ruang publik, atau terlibat tindak kriminal. Fakta itu tidak bisa diabaikan, tetapi pertanyaannya adalah, apakah tindakan sebagian orang cukup untuk menghakimi seluruh komunitas? Karena jika logika itu digunakan kepada kelompok lain, kita tentu akan menganggapnya tidak adil. Dan justru disinilah persoalan sebenarnya. Ketika satu identitas yang sudah terlanjur memiliki citra yang sangat buruk, setiap kesalahan akan terus memperkuat stigma. Sementara setiap usaha untuk berubah hampir tidak pernah mendapatkan perhatian yang sama. Dan mungkin itulah sebabnya hingga hari ini anak punk masih menjadi salah satu kelompok yang paling mudah dihakimi di Indonesia. Bukan karena semua orang mengenal mereka, tetapi karena hampir semua orang merasa sudah mengenal mereka. Dan seringkali keyakinan seperti itulah yang paling sulit diubah. Mungkin setelah mendengar semua ini, masih ada yang berkata tetap saja.
Mereka membuat resah dan kenyataannya memang begitu. Tidak semua anak pang adalah korban, tidak semua hidupnya dipenuhi cerita yang menyentuh. Ada yang memang memilih jalan hidupnya sendiri, ada yang melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dan fakta itu tidak bisa diabaikan. Tetapi persoalannya juga tidak sederhana mengusir mereka dari jalan atau mencukur rambut mereka. Karena setiap kali sebuah razia selesai dilakukan, wajah-wajah baru akan kembali muncul beberapa minggu kemudian. Seolah-olah masalahnya tidak pernah benar-benar hilang, yang berubah hanya lokasinya. Dan mungkin disitulah letak kesalahan terbesar kita. Selama ini kita lebih sibuk menghilangkan keberadaan anak pang daripada mencari tahu mengapa mereka harus bermunculan. Kita fokus pada rambutnya, bukan pada alasan mengapa seseorang memiliki rambut seperti itu. Kita fokus pada orang yang mengamen di lampu merah, tetapi jarang bertanya apa yang terjadi sebelum ia berdiri di sana. Padahal seseorang tidak bangun tidur lalu memutuskan hidup di jalan. Selalu ada perjalanan yang panjang yang mengantarkannya ke detik itu. Perjalanan yang seringkali dimulai jauh sebelum masyarakat mengenalnya sebagai anak pang. Dan ironisnya, semakin kuat stigma yang diberikan masyarakat, semakin sulit pula mereka keluar dari kehidupan tersebut. Ketika penampilan menjadi alasan penolakan, kesempatan untuk memulai hidup baru semakin kecil. Ketika semua orang sudah lebih dulu percaya bahwa mereka adalah pembuat masalah, membuktikan sebaliknya menjadi hampir mustahil. Sedikit demi sedikit identitas itu berubah menjadi sebuah jebakan. Bukan karena mereka tidak ingin keluar, tetapi karena dunia luar belum tentu memberi mereka tempat untuk kembali. Dan mungkin disinilah kita perlu membedakan dua hal yang sering dicampur menjadi satu. Ada perilaku yang memang layak dikritik, seperti memaksa saat mengamen, membuat keributan, atau melakukan tindakan kriminal. Tetaplah salah, siapapun pelakunya. Tetapi menghakimi seluruh komunitas hanya dari tindakan sebagian orang juga tidak akan menyelesaikan apapun. Karena selama akar masalah seperti kemiskinan, kekerasan dalam keluarga, putus sekolah, dan keterbatasan kesempatan masih ada, akan selalu ada orang-orang baru yang mencari tempat untuk diterima. Dan bagi sebagian dari mereka, tempat itu adalah komunitas pang. Dan pada akhirnya, video ini bukan dibuat untuk mengatakan bahwa semua anak pang adalah orang baik, bukan juga untuk meminta semua orang menyukai mereka. Video ini hanya mengajak kita melihat bahwa di balik satu label yang begitu mudah kita ucapkan, ada manusia dengan cerita yang berbeda-beda. Ada yang memilih, ada yang terpaksa, ada yang tersesat, ada yang sedang bertahan hidup. Tetapi ketika semuanya diberi label yang sama, semua cerita itu ikut menghilang. Dan mungkin itulah mengapa hingga hari ini anak pang tetap menjadi salah satu subculture yang paling dibenci di Indonesia. Bukan karena semua orang pernah mengenal mereka, tetapi karena hampir semua orang merasa sudah mengenal mereka hanya dari penampilannya. Padahal, jika ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, mungkin sederhana. Seseorang bisa memilih tampil berbeda, tetapi tidak ada seorang pun yang memilih dilahirkan dalam keadaan yang membuat jalanan terasa lebih menerima daripada rumahnya sendiri. Dan mungkin sebelum kita memutuskan untuk membenci seseorang, pertanyaan pertama yang seharusnya kita ajukan bukanlah kenapa dia seperti itu, melainkan apa yang membuat hidupnya sampai seperti itu. Karena memang, tapi inilah anak pang.